Media Filipina keder Timnas Indonesia bakal tambah pemain naturalisasi yang bermain di Liga Top Eropa. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapat sorotan media Filipina. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Filipina. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan bertemu dengan Filipina pada pertemuan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Filipina akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Nielsen Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Filipina. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Nielsen. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan Timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Sintayong yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Filipina, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Program naturalisasi pemain keturunan Indonesia terus menyedot perhatian dunia. Bahkan media Vietnam sampai kaget dengan kesuksesan PSSI terkait naturalisasi pemain. Media Vietnam, Soha VN, kembali menyoroti Timnas Indonesia. Kali ini, mereka mengungkapkan rasa heran atas kemampuan PSSI untuk menarik para pemain keturunan di Eropa untuk bergabung tanpa iming-iming uang besar. Indonesia tak sampai mengeluarkan uang untuk membujuk bintang-bintang Eropa melakukan naturalisasi, tulis Soha. Pemain dari Eropa keturunan Indonesia melakukan naturalisasi dan mengabdi di tim nasional bukan karena mendapatkan gaji besar, tulis Soha VN. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Vietnam, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang menawarkan gaji fantastis untuk menarik pemain keturunan. Soha VN pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta muda keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Soha. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk Timnas Indonesia, tulis Soha VN. Yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di Liga Utama Belanda menyatakan bersedia membela Timnas. Ini cukup mengejutkan, tegas Soha. Meski proses naturalisasinya belum diproses, nama Kenzo Goutmin tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, khususnya wilayah ASEAN. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 22 tahun itu ke Timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim ASEAN seperti Malaysia. Makan Bola mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan Timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Makan Bola. Sampai kapan mereka akan melakukan ini? Sekarang ada nama baru, Kenzo Goutmin, muda, bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, tambahnya. Saya pikir Kenzo Goutmin jangan pilih Indonesia, pilihlah Timnas Belanda, kamu masih muda, masa depanmu akan lebih cerah di sana, tegas Makan Bola. Pemain keturunan, Kenzo Goutmin, belum lama ini melakukan wawancara dengan media Belanda, Soccerzone. Ia membuka peluang untuk membela Timnas Indonesia jika memang memiliki kesempatan. Penyerang Excelsior Rotterdam ini diketahui memang memiliki garis keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Dengan adanya garis keturunan ini, Kenzo mengaku sering mendapatkan godaan dari netizen untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia pun lalu memberikan tanggapan tegas terkait peluang bergabung bersama Timnas Indonesia. Saya tahu seberapa gilanya sepak bola di sana, saya juga tahu bahwa ada kemungkinan bermain untuk Timnas Indonesia, ujar Kenzo.
Ini sangat bagus, tapi saya belum ada pikiran sampai situ. Saya harus melihat ke depannya, saya perlu peran dari keluarga, tambahnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan saat ini PSSI terus mendekati pemain yang akan dinaturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda dan membela timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, mudah-mudahan ada pemain yang diproses jika lolos round 3, ujar Arya dikutip dari Antara. Arya menjelaskan perekrutan pemain naturalisasi merupakan proses yang sangat panjang. Ada banyak pemain grade A, pemain inti di sana. Tapi yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kita tidak mau ngomong panjang lebar, imbuh pendiri klub Sada Sumut itu. Arya yang juga merupakan staf khusus Menteri BUMN itu kemudian menjelaskan Erick Thohir memiliki peran yang sangat besar untuk meyakinkan agar para pemain keturunan mau berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Kita beruntung punya ketua umum. Ex-presiden Inter Milan, kemudian dia juga punya klub sepak bola, Oxford. Jadi ketika dia cari pemain berdarah Indonesia, itu informasinya akan banyak. Dan beliau punya tim juga untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain, jelas Arya. Lalu kita beritahu Shin Tae-yong, ini ada pemain, Anda tertarik tidak? Sepanjang yang diusulkan Pak Erick, ST tidak menolak juga karena bagus-bagus. Kemudian Pak Erick akan bicara empat mata dengan pemain, lewat video call biasanya, dia akan diskusi dan akan paparkan kepada si pemain, visi misi timnas dan target timnas, dan bagaimana mereka akan diberi ruang untuk bermain, pungkas Arya. Nama Kenzo Goldmin mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Kelvin Verdong dan Jens Raven yang sedang diproses menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain dua pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Kenzo Goldmin asal klub Liga Belanda, Excelsior. Kenzo Goldmin yang masih berusia 22 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Kenzo punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Kenzo Goldmin, penyerang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Kenzo Goldmin merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Hoorn pada tanggal 18 Desember 2001 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Kenzo Goldmin memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Kenzo Goldmin adalah pemain gelandang serang rasa striker berdarah Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan Excelsior Rotterdam, tulis akun tersebut. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Kenzo Goldmin layak untuk memperkuat timnas Indonesia? PSSI memberikan kejutan untuk seluruh masyarakat, bahwa timnas Indonesia senior dikabarkan akan ketambahan pemain keturunan. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram Football Indonesia. Dalam postingan tersebut, disebutkan kalau PSSI menebar kode ada beberapa pemain keturunan yang akan diproses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Salah orang yang ikut andil di dalam proses naturalisasi, Fardi Bahdim menyebut beberapa pemain sedang dalam proses. Kakak kandung mantan pemain timnas, Fardi Bahdim pastikan pemain keturunan untuk timnas Indonesia senior bertambah, tulis akun tersebut. Disebutkan kalau Shin Tae-yong yang meminta pemain keturunan tambahan jika Indonesia lolos round 3. ST minta tambahan pemain keturunan karena lawan timnas Indonesia akan semakin berat di round selanjutnya, tambah narasi akun tersebut. Berikut profil Devine Rens, bek keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata Daif dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya.
Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Reins memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devine Reins memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Profil Eliano Reijers, pemain keturunan Maluku siap bela timnas Indonesia jika dibutuhkan. Pencarian pemain diaspora Indonesia di seluruh dunia terus dilakukan oleh PSSI. Salah satu nama yang tampaknya masuk dalam daftar adalah Eliano Reijers. Banyak pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di Eropa, terutama yang berasal dari Belanda memiliki garis keturunan dari Maluku. Salah satunya ada Eliano Reijers, pemain yang berposisi gelandang serang itu memperkuat klub Eredivisie, PEC Zwolle. Darah keturunan Indonesia saya berasal dari ibu, dia berasal dari Ambon, Maluku, kata Eliano Reijers dalam wawancara di akun YouTube, Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Eliano Reijers lahir di Zwolle, 23 Oktober 2000, dia adalah putra mantan pemain sekaligus pernah menjadi asisten pelatih di PEC Zwolle, Martin Reijers. Karena darah sepak bola yang kental itu, Eliano Reijers dan kakaknya, Tijani Reijers memulai semuanya dari klub sang ayah PEC Zwolle. Dia mulai dari level kanak-kanak, kemudian merangkak ke level remaja, hingga akhirnya menjalani debut profesional pada 2018. Promosi ke tim utama didapatkan setelah Eliano Reijers moncer dengan PEC Zwolle U19, dia membukukan 2 gol dari 27 kesempatan yang didapat. Sayang, menit bermain jarang didapatkan Eliano Reijers di tim utama PEC Zwolle. Itu karena persaingan yang cukup ketat. Jadi, PEC Zwolle memutuskan meminjamkan Eliano Reijers ke Jong Utrecht pada Agustus 2022. Keputusan itu tepat mengingat musim lalu Eliano Reijers memainkan 35 pertandingan dengan catatan 5 assist. Hanya semusim di Jong Utrecht, Eliano Reijers kembali ke PEC Zwolle. Dan, jika dibutuhkan, Eliano Reijers siap bertukar paspor Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa masih akan ada lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengabarkan bahwa proses naturalisasi para pemain keturunan Indonesia ini dilakukan jika skuad Garuda lolos round 3 kualifikasi Pildun 2026. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi jika timnas lolos round 3. Ucap Shin Tae-yong dalam Instagram. Shin Tae-yong senang dengan Erick Thohir yang terus memberikan jalan untuk pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Tentunya saya mengapresiasi Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan untuk saya dan timnas, tambah Shin Tae-yong. Dengan program ini, Shin Tae-yong menilai para pemain keturunan terbukti membuat timnas Indonesia semakin kuat dan maju. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya, dan tak hayal bisa lolos Piala Dunia, lanjut pelatih berusia 53 tahun tersebut. Memang tidak dipungkiri dengan kehadiran para pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia meningkatkan performa timnas Indonesia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa keberadaan para pemain memberikan kekuatan baru untuk timnas Indonesia. Dengan adanya para pemain naturalisasi ini timnas Indonesia semakin kuat, tukas Shin Tae-yong.
Nama Jadon Slory mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Kelvin Verdong dan Jens Raven yang sedang diproses menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain dua pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Jadon Slory asal klub Liga Belanda, Feyenoord U21. Jadon Slory yang masih berusia 19 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain depan, Jadon Slory punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Jadon Slory, penyerang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Jadon Slory merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Blarik pada tanggal 9 Mei 2005 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Abroad, diketahui bahwa Jadon Slory memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Jadon Fernando Slory adalah pemain sayap kanan berdarah Belanda Indonesia Suriname yang juga bisa bermain sebagai striker, kini bergabung dengan Feyenoord U21, tulis akun tersebut.